Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 26 di bulan Oktober ya, 2023. Dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya. Dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis ya di 0,75% dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini guys. Kalau kita lihat di sini ya dalam waktu 24 jam di sini Bitcoin mengalami kenaikan ya. Meskipun ya bisa dibilang tidak terlalu signifikan di 1,69% dan tentu saja ini membuat penaikan dari Bitcoin ini dalam waktu 7 hari ke belakang ini sudah 21% guys. Ini cukup signifikan banget, bahkan semalam menyentuh lagi ya di harga $35.000 guys. Ini keren. Selanjutnya untuk Ethereum, ini bisa dibilang juga masih mengalami kenaikan ya, meskipun tidak terlalu signifikan. Hari ini di 24 jam naik di 0,10% tipis guys. Dan kalau kita lihat ke belakang ya dalam waktu 7 hari naiknya sudah 14,3% guys. Untuk BNB ini masih bisa dibilang belum terlalu signifikan ya, karena dalam waktu 7 hari ke belakang naiknya baru 5% aja guys. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, masih kalah dengan XRP ya, dalam waktu 7 hari naiknya udah 13% ya. Meskipun sekarang untuk waktu 24 jam masih bisa dibilang merah ya, atau mungkin sideway ya. Untuk Solana ini malah lebih signifikan lagi. Hari ini aja untuk waktu 24 jam naiknya udah 7,3%. Bahkan untuk 7 hari ke belakang naiknya udah 38% guys. Ini keren banget ya. Dan yang paling signifikan di sini ada Chainlink. Hari ini pun dalam waktu 24 jam juga masih mengalami kenaikan di 6,4%. Sehingga dalam waktu 7 hari ke belakang atau seminggu kemarin ya naiknya udah 50% guys. Ini keren banget. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari altcoin tampaknya bisa dibilang masih banyak yang hijau ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin dan perubahannya antara 0 sampai 1% aja guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri ya, terlihat di sini guys tampaknya masih bisa dibilang sideway ya, dengan kecenderungan untuk naik. Bahkan semalam mencoba retest lagi di resisten 35.000 di sini guys, meskipun tidak bisa bertahan lebih lama dan sekarang turun lagi di bawah $35.000. Dan untuk close candlenya hijau dan masih ada kemungkinan ya untuk turun sedikit lagi meneruskan tren yang terjadi di sini ya, atau yang terbentuk di sini, dan akan mencoba retest lagi di $35.000 guys. Dan kalian harus berhati-hati karena Bitcoin ini sudah terlalu tinggi ya naiknya, dan ada kecenderungan dari para investor yang lebih prefer untuk mengambil profit guys, atau taking profit ya. Jadi nanti kemungkinan masih akan ada koreksi lagi. Dan buat teman-teman yang ingin mengambil DCA ya, kalian bisa tunggu di harga sekitar 31.500 untuk lebih konservatifnya ya, karena di sini bisa dibilang akan menjadi titik support yang signifikan atau yang cukup kuat juga ya, karena ada kemungkinan nanti orang-orang yang sudah mempunyai profit di sini dia akan mengambil taking profitnya, dan tentu saja ini akan mengakibatkan harga dari Bitcoin itu turun, dan kemungkinan besar akan mencoba retest di support 31.500 di sini guys. Kalian bisa ambil di harga tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan ya jika beberapa hari ke depan ini untuk sentimen positif ya dari berita yang sudah ada, ini bisa aja men-trigger harga Bitcoin ini lebih tinggi lagi guys. Apalagi sentimen positif untuk ETF spot Bitcoin ini masih berlanjut hingga sekarang guys. Ini cukup menarik ya. Nanti kita akan update lagi, dan kita langsung saja untuk menuju informasi yang pertama ya, dan masih berhubungan dengan ETF spot Bitcoin ya. Seperti yang dilansir dari harian Bitcoin Systemi, diinformasikan bahwa SEC bertemu dengan salah satu pemohon terkait Bitcoin spot ETF guys, dan berikut detail pertemuannya. Jadi terungkap bahwa pejabat SEC mengadakan pertemuan penting dengan Hashdex sebagai perusahaan yang mengajukan permohonan Bitcoin Spot ETF. Manajer aset mata uang kripto Hashdex mengadakan pertemuan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC pada 13 Oktober untuk membahas permohonannya untuk Bitcoin Spot ETF yang dikenal sebagai DeFi atau DEFI. Rincian pertemuan tersebut dilaporkan oleh jurnalis mata uang kripto Eleanor Terret, yaitu langkah-langkah untuk mencegah manipulasi pasar. Hal ini diidentifikasi sebagai masalah terbesar ya dalam diskusi ini. Dan SEC telah menyatakan kesediaannya untuk memastikan bahwa perlindungan yang memadai tersedia untuk mencegah segala bentuk manipulasi pasar. Perjanjian pembagian kustodi dengan pasar yang diatur, Hashdex diharapkan untuk menandatangani perjanjian pembagian kustodian dengan pasar yang terregulasi.
Dalam hal ini, CME Group diidentifikasi sebagai pasar terregulasi untuk kesepakatan ini guys. Transaksi Bitcoin fisik di pasar terregulasi, SEC ingin memastikan bahwa transaksi Bitcoin fisik dibeli dan dijual di pasar yang terregulasi. Jika SEC menemukan cara untuk menolak semua ETF Bitcoin lainnya, maka aplikasi Hashdex disesuaikan dengan setiap argumen yang dibuat SEC di masa lalu. Dan Hashdex merasa ya, mereka ini tidak akan menyangkal hal itu guys. Jadi cukup menarik ya. Tampaknya ada lagi entitas yang mengajukan untuk aplikasi Bitcoin Spotnya, dan kita tunggu aja guys, kira-kira kedepannya siapa lagi yang akan segera mengajukan ETF Spot Bitcoinnya guys, karena ini semakin menarik ya, dan ini membuktikan bahwa tampaknya ya potensi dari Bitcoin ETF Spot ini disetujui oleh SEC ini semakin besar guys. Oke, ini cukup menarik, nanti kita akan update lagi ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, kita lansir dari harian CoinDesk. Dominasi Bitcoin ini mencapai level tertinggi barunya guys selama 3 bulan karena Ether altcoin ini tertinggal dalam rally-nya. Jadi momentum bullish untuk Bitcoin ini dapat menjadi pertanda rally altcoin guys. Ini kata seorang analis ya. Dimana pangsa pasar Bitcoin dari semua mata uang kripto naik ke level tertinggi baru 30 bulan pada hari Rabu karena Bitcoin terus mengalahkan sebagian besar altcoin atau mata uang kripto alternatif guys. Dan kita lihat ya, kira-kira pergerakannya seperti apa untuk Bitcoin dominannya ya. Seperti yang diinformasikan tadi bahwa Bitcoin dominan ini tampaknya cukup signifikan banget guys. Ini sangatlah keren banget ya, dan gerakannya sangat impulsif banget. Terlihat di sini ya. Ini aja masih bisa dibilang ada kenaikan, bahkan sudah menembus di resisten sebelumnya guys. Ini keren banget, dan close candle-nya pun ada di atasnya. Dan ini menandakan ya kemungkinan untuk kenaikan Bitcoin ini masih berlanjut guys. Jadi Bitcoin dominan ini sebagai ukuran ya untuk menentukan antusiasme dari para investor untuk memilih aset mana yang menjadi pilihan utama mereka guys. Dan di sini terlihat untuk Bitcoin dominannya tinggi banget, artinya untuk altcoin ini masih menjadi pilihan yang kedua ya dari para investor. Jadi masih sangat prefer banget untuk memilih Bitcoin ini guys dengan sentimen yang ada. Kita lanjut ke informasinya. Jadi tingkat dominasi Bitcoin yang mengukur kapitalisasi pasar aset kripto terbesar relatif terhadap pasar aset digital secara keseluruhan melonjak menjadi 54,4% ya. Tertinggi sejak pasar bullish yang berkecamuk pada April 2021. Cara lain untuk menjelaskannya adalah rasio lebih dari 50% berarti Bitcoin bernilai lebih dari semua mata uang kripto lainnya jika digabungkan guys. Indeks ini menghabiskan hampir 2 tahun berosilasi antara 39% dan 49% guys, sebelum menembus kisaran tersebut pada pertengahan Juni. Penembusan ini bertepatan dengan rally Bitcoin di atas $30.000 di tengah berita tentang BlackRock yang mengajukan ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat. Narasi ini masih berlaku dalam landscape investasi untuk aset digital karena para pengamat menganggap persetujuan akhirnya oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC sebagai kepastian yang hampir pasti yang dapat melepaskan gelombang permintaan baru untuk aset tersebut guys. Meningkatnya dominasi dari Bitcoin ini juga dapat dijelaskan ya oleh siklus pasar kripto dan daya tarik Bitcoin sebagai aset yang tidak terlalu beresiko dibandingkan dengan altcoin, termasuk Ethereum juga ya sebagai mata uang kripto terbesar kedua. Kemudian bagaimana guys antara Bitcoin dan juga Ethereum itu untuk potensinya ya. Jadi harga Bitcoin ini melonjak 32% selama sebulan terakhir. Ini berdasarkan data dari CoinDesk. Sementara itu Ethereum hanya naik 12% aja, dan nilai relatif terhadap Bitcoin berada di ambang level yang belum pernah terlihat ya sejak Mei 2021 kemarin. Kesenjangan kinerja ya bahkan lebih mencolok saat diperkecil, yaitu harga Bitcoin naik 2 kali lipat tahun ini, sementara Ethereum naik sekitar 50% aja. Momentum bullish Bitcoin ini bisa menjadi pertanda rally altcoin guys. Jadi secara historis ketika harga Bitcoin ini naik, uang tersebut mulai disaring ke dalam altcoin. Ini kata John Glover, kepala investasi di pemberi pinjaman kripto Leiden dalam sebuah emailnya. Dan ini berarti ya bahwa ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa peluncuran satu atau lebih ETF spot dapat menyebabkan kenaikan besar berikutnya di seluruh ekosistem mata uang kripto tambahnya guys. Jadi ini menarik ya, dan kita tunggu aja akhir dari drama ETF spot Bitcoin ini guys. Dan sesuai dengan analisa para analis ini, efek yang ditimbulkannya ya jika suatu saat nanti ETF spot Bitcoin ini di ACC oleh SEC, ini akan sangat signifikan banget guys. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk aplikasi ETF spot dari Ethereum atau mungkin dari aset lain pun ini bisa masuk juga guys. Kita lihat aja nanti seperti apa, dan saya yakin ya efek dari hal ini apalagi menjelang halving Bitcoin ini tampaknya akan luar biasa banget guys. Jadi kalian tetap stay tune aja untuk mengikuti perkembangan terbaru. Jangan lupa untuk subscribe
channel ini guys. Dan sementara kita tinggalin dulu ya untuk informasi tentang Bitcoin Spot ETF ini, nanti kita akan update lagi. Dan sekarang informasi berikutnya kita lansir dari harian Benzinga, diinformasikan bahwa kolaborasi kedua untuk Mastercard untuk hari ini ya, yaitu kemitraan MoonPay untuk menjelajahi Web3-nya. Jadi ini update-nya ya, kita sudah informasikan sebelumnya. Presiden perusahaan MoonPay Kate Grossman dan Chief Marketing dan juga Communication Officer Mastercard Raja Manar mengumumkan kemitraan pada hari Rabu untuk mengeksplorasi bagaimana perangkat Web3 dapat meningkatkan pemasaran berbasis pengalaman dan terhubung dengan konsumen dalam berbagai cara. MoonPay adalah aplikasi pembayaran cryptocurrency dan token non-fungible, dan kemitraan ini akan memungkinkannya untuk menggunakan sistem kredensial kripto Mastercard, sebuah cara untuk memastikan transaksi dipercaya dan sesuai dengan peraturan, dan juga mengintegrasikan teknologi pembayaran seperti Mastercard Send dan Click to Pay menurut perusahaan kripto tersebut guys. Otherlife sebagai anak perusahaan MoonPay yang menyediakan layanan agensi kreatif Web3, pengembangan atau developing, strategi, dan layanan pengalaman akan memainkan peran kunci dalam kemitraan ini guys. Pada awal tahun 2023, Mastercard mengumumkan Mastercard Artist Accelerator, sebuah platform Web3 dan edukasi musik yang memungkinkan para pemusisi untuk menciptakan, berkolaborasi, dan memonetisasi karya mereka dengan menggunakan alat dan sumber daya dari Web3. Pada hari Rabu sebelumnya, Mastercard juga mengumumkan kemitraannya dengan perusahaan dompet non-kustodian seperti MetaMask dan juga Ledger guys. Pada awal September ya, Visa juga memperluas kemampuan penyelesaian stablecoin ke blockchain Solana dengan berkolaborasi dengan pengakuisisi pedagang besar yaitu WorldPay dan juga Nuvei. Perusahaan baru-baru ini bermitra dengan aplikasi hadiah Bitcoin yaitu Vault untuk memperluas kemitraan yang sedang berlangsung sebagai mitra jaringan eksekutif untuk produk debit prabayar Vault di Amerika Utara, Eropa, Amerika Latin, dan Karibia guys. Jadi ini menarik ya informasinya, persaingan di antara penyedia kartu kredit ya yang terbesar yaitu Visa dan juga Mastercard ini pun terlihat banget ya, karena mereka juga tidak mau kalah dalam perkembangan Web3 kedepannya ini guys. Dan ini terlihat dari inovasi-inovasi ataupun layanan-layanan terbaru yang ditawarkan oleh mereka ini guys. Ini cukup menarik, nanti kita akan update lagi. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya, berhubungan dengan Ledger guys. Dilansir dari harian Crypto Potato ya, diinformasikan bahwa Ledger ini meluncurkan layanan pemulihan meskipun ada kritik sebelumnya guys. Jadi layanan baru Ledger yaitu Ledger Recovery ini masih belum disambut baik ya oleh komunitas kripto setelah peluncuran resminya guys. Produsen dompet perangkat keras kripto Ledger ini telah meluncurkan fitur baru yang disebut Ledger Recover yang memungkinkan pengguna untuk mencadangkan frase benih mereka ya, atau seed frase untuk pemulihan wallet mereka guys. Sementara itu ya, pengumuman awal mendapat penolakan dari komunitas kripto yang mengkritik layanan tersebut dengan peluncuran resmi yang masih belum diterima oleh pengguna. Ledger mengumumkan peluncuran layanan pemulihan seed frase berbasis langganan opsional baru di X yang disebut Ledger Recover yang disediakan oleh perusahaan perlindungan blockchain CoinCover. Fitur baru ini saat ini ya tersedia di Ledger Nano X dengan layanan yang diharapkan akan segera diluncurkan di perangkat Ledger lainnya. Menurut FAQ dari Ledger Recover dirancang untuk pengguna yang ingin menambahkan lapisan keamanan yang ditingkatkan jika frase pemilihan rahasia mereka hilang atau ketika mereka tidak dapat mengaksesnya. Dengan Ledger Recover, kunci pribadi pengguna dienkripsi dan dipecah menjadi 3 bagian. Fragmen-fragmen tersebut kemudian didistribusikan secara aman ke 3 perusahaan independen yaitu Ledger, CoinCover, dan Scrolltech. Sementara itu, pengguna Ledger yang tertarik dengan pembaruan baru ini akan berlangganan secara gratis di bulan pertama dan selanjutnya membayar 9,99 euro per bulan menggunakan Visa dan Mastercard untuk mengakses fitur tersebut guys. Pelanggan juga harus menyediakan dokumen identitas yang valid dan rekaman selfie untuk memverifikasi identitas mereka. Menurut Ledger, verifikasi identitas merupakan proses yang tidak terlalu rumit dan mengumpulkan informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan prosedur Know Your Customer atau KYC. Pascal Gauthier sebagai CEO dari Ledger ya mengatakan bahwa fitur baru ini memberikan solusi bagi pengguna kripto yang tidak terlalu terbebani ya dengan mengingat frase seed mereka. Dan diperjelas ya oleh Pascal bahwa terlalu banyak orang yang kehilangan aset digital mereka karena mereka kehilangan frase pemulihan rahasia mereka guys. Dan resiko ini membuat orang berhenti menggunakan kripto dan tentu saja berhenti menggunakan penyimpanan mandiri.
Ledger Recover adalah solusi yang Anda butuhkan untuk berhenti khawatir terkunci dari ledger Anda sendiri guys, katanya. Peluncuran dari Ledger Recover ini bagaimanapun ya mendapat lebih banyak kritik dari pengguna dan komunitas kripto yang lebih luas guys, dan beberapa di antaranya terkejut bahwa perusahaan tersebut melanjutkan peluncurannya meskipun ada penolakan sebelumnya. Seperti yang dilaporkan sebelumnya ya oleh Crypto Potato, pengguna menyatakan keprihatinan tentang bagaimana layanan pemulihan Ledger dapat membuat kunci pribadi mereka rentan, dengan tuduhan lain yang menyatakan bahwa penawaran itu adalah pintu belakang. Kritik yang memuncak pada saat itu menyebabkan Ledger menunda peluncuran Ledger Recover itu guys. Sementara itu ya, sebagian besar dari komentator di X tampaknya tidak senang dengan fitur baru ini dan menekankan bahwa fitur ini membahayakan dana pelanggan. Beberapa yang lain mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan Ledger dan menyarankan orang-orang untuk tidak berlangganan layanan tersebut guys. Ini juga menarik guys ya, dengan yang dilakukan oleh Ledger itu sendiri dengan menawarkan suatu solusi ya untuk keamanan dari wallet itu sendiri. Tapi artinya di sini kita harus menyerahkan seed phrase rahasia kita ke pihak lain guys, yang artinya bisa aja seed phrase itu digunakan ataupun disalahgunakan oleh mereka, dan ini tidak menutup kemungkinan ya, karena meskipun mereka mengklaim ini lebih aman tapi tidak bisa diklaim 100% ya bahwa hal itu aman, karena tidak kita pegang sendiri guys untuk seed phrase-nya itu. Jadi wajar kalau komunitas ini masih merasa atau meragukan ya dengan fitur ini, dan banyak yang menolak juga ya. Dan apakah ini bisa dibilang sebagai blunder dari Ledger itu sendiri? Kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya. Apakah dengan fitur ini Ledger ini bisa bertarung dengan beberapa gold wallet lainnya seperti Trezor dan lain-lain. Kita akan update lagi nanti guys. Oke. Jadi itu informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan informasikan lagi jika ada informasi yang menarik. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya ya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.